ini kita masuk materi yang baru dengan suasana yang baru pula hari ini dengan semangat yang baru. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Untuk memulai pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati ini dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk kehadiran hari ini. Siapa yang sudah hadir? Adelia? Saya, Bu. Ada. Alda? Ada. Anggun? Saya, Bu. Anissa? Saya, Bu. Aprilia? Saya, Bu. Airin? Bitun? Saya, Bu. Clara? Izin. Izin. Cherry? Izin juga? Ada? Dandi? Sakit. Masih sakit ya? Ya. Dede? Diaris? Dwi? Fitri? Intan? Jawadi? Alfa. Hari ini apa yang apa? Ya. Jingga? Emdio? Radit? Saya pun. Kelvin? Rizky? Rahel? Rahel ya? Rahel? Halo. Muhammad David? Sakit. Masih sakit ya? Nadir? Saya, Bu. Nadita? Saya, Bu. Ujang? Radit? Saya bu. Raisa? Randy? Rindi? Saya, Bu. Rizky? Sandra? Saskia? Selsa? Bulan? Berarti ada 3 orang ya tidak hadir ya. Baiklah ya, Ibu akan memulai pelajaran hari ini ya. Sebelumnya Ibu lihat dulu kelengkapan kalian sudah lengkap sebelum semuanya. Dan pakaian sudah rapi belum? Kalau yang belum rapi silakan rapikan dulu pakaiannya. Buku pelajarannya, buku tulisnya, penanya silakan taruh di atas meja jadi tidak bisa lihat lagi ya. Sudah siap semua untuk memulai pelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap ya. Baiklah, materi kita hari ini mengenai instrumen keuangan non-bank. Sambungan materi kita yang kemarin. Materi kita yang kemarin masih ada yang ingat apa materi kita kemarin? Tentang apa? Tentang pasar modal. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pasar modal? Ayo. Siapa yang masih ingat apa itu pasar modal? Ada jenis-jenisnya kemarin kan? Ada manfaatnya. Nah, silakan. Itu? Ya, silakan. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dengan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ya, oke, betul. Silakan yang lain mengenai pasar modal ada lagi yang masih ingat tentang materi pasar modal? Selain pengertian dari pasar modal, apa lagi? Jenis pasar modal apa saja? Fungsi atau jenisnya? Fungsi. Jenis. Fungsi dulu atau jenis dulu? Ya, silakan. Fungsinya apa? Fungsi apa? Satu-satu. Satu ini pula ya. Apa itu? Ya, silakan. Yang pertama apa? Fungsi saving. Kemudian fungsi apa lagi? Fungsi kekayaan. Ayo lagi. Likuiditas. Apa lagi? Fungsi peminjaman. Apa lagi selain itu sebelum dari fungsi? Dari pasar modal yang kemarin sudah dipelajari? Jenis pasar modal. Jenis pasar modal. Apa saja jenis pasar modal itu? Pasar perdana dan pasar perdana. Pasar perdana dan pasar Sekunder. Nah, apa itu pasar perdana? Apa itu pasar sekunder? Ada yang punya? Saya pun. Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Bunda. Oke. Pasar perdana merupakan tempat jual beli surat berharga yang dijual pertama kali ke masyarakat sebelum dicatat oleh bursa efek. Pasar perdana dapat terjadi ketika investor ditawari
surat berharga oleh pihak penjamin emisi atau underwriter lewat perantara broker dealer sebagai agen penjualan surat berharga. Oke, betul. Kalau pasar sekunder, siapa yang ingat? Oke, silakan. Menjelaskan materi instrumen keuangan non-bank, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, tujuan pembelajaran kita hari ini mendeskripsikan industri keuangan non-bank. Kemudian mendeskripsikan tentang asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dengan tepat dan dengan jelas. Kemudian sekarang kita lihat, bisa lihat di materi pelajarannya di buku cetaknya ada, dan Ibu akan menjelaskan. Kalian bisa lihat di depan, nanti Ibu tampilkan tentang instrumen keuangan non-bank. Ya. Yang pertama, di situ ada apa itu instrumen keuangan non-bank. Apa yang dimaksud dengan instrumen keuangan non-bank? Ya. Kita lihat yang pertama itu instrumen keuangan non-bank adalah atau yang singkat dengan IKNB. Jadi singkatnya saja, bukan terlalu panjang. Itu adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat-surat berharga. Masih ingat tidak apa surat-surat berharga kemarin? Yang kemarin pernah beberapa materi yang lalu kita sudah pelajari apa saja? Surat tanah, Nah, selain itu surat rumah, perusahaan. Nah, kemudian ada lagi selain dari itu pengertian dari instrumen keuangan non-bank, di situ ada industri keuangan non-bank yang seringkali disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKKBB, bisa juga seperti itu. Didirikan sejak tahun 1972. Di mana di situ surat keputusan Menteri Keuangan nomor 38 /MK /4 1972 menyatakan bahwa tujuan pendirian dari LKBB tadi bahwa mendorong perkembangan pasar modal perkembangan pasar modal agar penyaluran dana yang lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena di situ kita dari mitra mulai dana modal bisa langsung nanti akhirnya bisa kembali lagi ke masyarakat. Bisa meminjam, karena itulah kata dikatakan bisa kembali lagi ke masyarakat dari mulai dia menabung bisa ada kembali ke masyarakat ada pinjaman. Nah itu tujuan. Nah, itu tujuan mengumpulkan dana, mengumpulkan dan setelah terkumpul akan disalurkan kembali ke dana yang tersebut pada masyarakat. Nah, untuk menunjukkan perkembangan pasar uang dan pasar modal supaya ada kegiatan transaksi. Gitu Lanjut kemudian kita akan lihat di situ jenis dari instrumen industri keuangan non-bank. Nah, yang pertama itu ada pasar modal, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan modal ventura dan perusahaan anjang utang, kemudian perusahaan sewa guna atau usaha atau leasing, kemudian finansial teknologi atau fintech, dan terakhir itu pasar uang. Itu untuk jenis-jenis dari industri keuangan non-bank. Kita lanjut kemudian ke materi industri keuangannya. Nah, di situ ada fungsi dari IKNB. IKNB. Yang pertama itu yang jelasnya apa itu menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya berdasarkan surat berharga. Kemudian yang B-nya itu memberikan layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara. Permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha.
lebih mudah. Kemudian pengajuan dapat dilakukan secara online. Nah, zaman sekarang kan sudah zaman online jadi gampang lah tidak perlu lagi datang langsung ke tempatnya, bisa melalui online melalui HP atau aplikasi atau WhatsApp. Kemudian kredit yang diberikan biasanya tanpa agunan. Kemudian sebagian besar industri keuangan non-bank tidak memeriksa terlebih dahulu riwayat pinjaman nasabahnya. Misalnya tidak menelusuri apa sih resiko dari misalnya uang ini punya masalah atau tidak dari pinjaman yang lalu. Dia tidak memberitahu, tidak mengusik-usik tidak menginformasikan tahu-tahuan apa yang terjadi pada nasabah tersebut Kemudian kekurangannya. Kekurangan tadi sudah kelebihannya sekarang kekurangan dan ada di sini adalah badan hukum. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Keberadaan dana pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan atau suatu perusahaan yang telah pensiun dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92. Jadi untuk dana pensiun ini ada kebutuhannya. Jadi untuk kebutuhan misalnya dia udah lagi pegawai, ada manfaatnya, dia dapat duit pinjaman, Kemudian apa yang dimaksud dengan asuransi? Itu kan ada terbagi tadi untuk yang sebelum dana pensiun Kemudian merupakan pertanggungan di antara dua pihak yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada bayaran iuran. Bisa bila terjadi sesuatu yang menimpa pada terkait pada si punya asuransi tadi misalnya dia adanya surat perjanjian yang telah dibuat, harus ada surat perjanjian terlebih dahulu supaya dia tahu apa sih isi dari asuransi yang dia tanda tangan itu. Kalau misalnya kalau asuransi kecelakaan biasanya sudah ada dari awal Kemudian itu next habis untuk materi tentang IKMB yang Ibu sampaikan ini, ada yang mau ditanyakan tentang IKMB? Silakan. Yang dari penjelasan ini mana yang tidak jelas tadi? Manfaatnya apa? Tadi pengertian lembaga keuangan non-bank tadi. Ya. Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan menonton. Kita akan menonton video pembelajaran kita hari ini tentang industri keuangan non-bank. Tidak ada? Kita tonton dulu ya untuk videonya. Pelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang IKMB? Ayo, yang lain. Pengertian dari IKMB, tahu yang lain? Silakan. Perusahaan atau proyek yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Jadi di sini LKBP juga memberikan kredit tidak hanya lembaga keuangan saja, namun LKBP juga memberikan mempunyai fasilitas dengan memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya adalah sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya adalah sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat keahlian di bidang keuangan. Selanjutnya, LKBP melakukan usaha-usaha di bidang keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Contohnya pegadaian, kemudian saham dan ataupun asuransi. Yang terakhir adalah mengadakan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. Selanjutnya
Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank itu? Yang pertama, jenis-jenis dari LKBP itu adalah lembaga pembiayaan pembangunan. Lembaga pembiayaan pembangunan adalah lembaga keuangan yang bertugas memberikan kredit jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, apa saja sih jenis-jenis perusahaan lembaga pembiayaan pembangunan di Indonesia itu ada PT Upindo, ada PT Paman Sejahtera, dan ada PT Bahari. Selanjutnya adalah lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga. Adalah lembaga keuangan yang usahanya itu sebagai perantara dan penjamin surat-surat berharga. Perusahaan yang ada di Indonesia yang termasuk lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga ini contohnya adalah PT Infovest, PT Meritor, dan PT Dana. Yang ketiga adalah lembaga keuangan bukan bank lainnya. Adalah lembaga yang melakukan usaha sebagai badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh warga negara Indonesia maupun secara patungan. Apa saja jenisnya? Yang pertama ada perusahaan leasing. Perusahaan leasing ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan barang modal yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya seperti mobil, motor, televisi, dan sebagainya. Jika kalian membeli sepeda motor ataupun mobil secara kredit, artinya kalian sudah bekerjasama dengan perusahaan leasing, karena perusahaan leasing itulah yang membiayai ini ya, PT Pegadaian ya, itu merupakan perusahaan pegadaian. Selanjutnya adalah perusahaan asuransi, adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanggungan resiko dengan perjanjian penjaminan antara dua pihak penjamin dan pihak yang dipertanggungan. Nah, perusahaan asuransi ini sangat banyak ya di Indonesia. Ada Prudential, itu juga perusahaan asuransi. Kemudian ada Prudential, itu juga perusahaan asuransi. Dan asuransi yang di cover ini banyak ya. Ada asuransi kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu merupakan perusahaan asuransi. Selanjutnya, perusahaan dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dan mengatur program pensiun yang digunakan untuk kesejahteraan karyawan perusahaan yang telah pensiun. Nah, perusahaan dana pensiun ini banyak juga ya. Di setiap bank, lembaga keuangan bank itu juga ada DPLK-nya yang mempunyai program dana pensiun. Kemudian ada perusahaan lain di Indonesia namanya PT Jiwasraya, itu juga perusahaan dana pensiun. Selanjutnya ada pasar modal, adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk surat berharga. Surat berharga yang dijual belikan ini bisa berupa saham, obligasi, atau barang. Nah, pasar modal ini biasanya ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian apa sih manfaat dari berdirinya lembaga keuangan bukan bank atau LKBP? Yang pertama, LKBP itu mempermudah pelaku ekonomi dalam mendapatkan pinjaman dana. Jadi pelaku ekonomi ini bisa masyarakat, pribadi, atau perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua adalah untuk menghindarkan pelaku ekonomi dari praktek pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti contohnya lintah-lintah gitu ya. Kalau ada orang pribadi yang meminjam uang, yang aktivitasnya meminjamkan uang dan memperlakukan bunga yang sangat tinggi, tentu menyulitkan masyarakat. Di sini adalah LKBP itu untuk menghindari seperti itu. Kemudian membantu meringankan beban pelaku ekonomi bila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan atau adanya musibah. Selanjutnya memberi jaminan dari bawah dan meningkatkan pendapatan warga. Seperti dana pensiun tadi kita jaminan uang, dana pensiun. Nah, bagaimana?
apakah kalian sudah memahami materi submateri terkait lembaga keuangan bukan bank ini? Yuk coba kita perhatikan soalnya menggunakan dalam ilmu kajian terkait materi. Itu ya dari hasil video pembelajaran yang tentang lembaga instrumen keuangan non bank atau bukan bank. Dari tayangan tadi, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tentang industri keuangan non bank atau bukan bank? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tentang instrumen keuangan non bank atau bukan bank. Saya benar. Ya, silakan. Apa itu manfaat dari lembaga keuangan non-bank? Ayo, siapa yang masih ingat dari penjelasan tadi, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, sama hasil video pembelajaran yang telah kalian lihat di tayangan tadi, ada yang tahu apa itu manfaatnya? Ayo, silakan. Siapa yang masih ingat manfaat dari lembaga keuangan non-bank atau LKMB atau bukan non-bank, bukan dengan non. Silakan. Ya, silakan. Apa saja? Lembaga keuangan non-bank. 1. Memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran. 2. Menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM. 3. Mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan. Betul. 4. Relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Oke. Benar ya, ada 4 macam. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan tentang IKNB, industri keuangan non-bank ya, silakan. Apa? Tenor pinjaman. Ayo. Dari jenis atau manfaat tadi ya, ada itu sedikit terselip kata-kata tenor pinjaman. Ayo. Ada. Ada, ayo. Nah, silakan. Ini, coba. Ada ya? Tenor pinjaman adalah jangka waktu atau lamanya waktu kamu melakukan cicilan pembayaran terhadap sejumlah kredit yang sudah cair. Berarti dia ada rotasi jangka waktu pada saat peminjaman. Sebelum melakukan peminjaman, ada waktu. Tenor, jangka waktu artinya naik. Misalnya jeda waktunya berapa? Tidak ada, bisa misalnya dia memberikan waktu, misalnya karena pinjaman hari ini, misalnya ibu meminjam uang, berarti dia tidak bisa langsung dicairkan, tapi ada jeda waktu untuk pencairannya. Misalnya ada jangka waktu 2 hari atau 3 hari, baru pencairannya itu akan cair uangnya. Itu dimaksud dengan tenor, jangka waktu. Ya. Kemudian apalagi yang ditanyakan tentang industri keuangan non-bank? Ayo. Apalagi? Silakan. Ayo yang lain. Nah, tadi ada beberapa jenis-jenis dari instrumen keuangan non-bank. Ada berapa macam tadi, banyak kan? Mulai dari pasar modal, koperasi simpan pinjam, ya kan? Kemudian perusahaan asuransi, pegadaian. Nah, ayo. Apa lagi? Masih ingat? Ayo. Ya, silakan. Silakan. Apa itu prinsip industri keuangan non-bank? Nah, apa prinsip dari industri keuangan non-bank? Siapa yang masih ingat? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Silakan, jawab. Prinsip industri keuangan non-bank melakukan tiap transaksi mencurigakan finansi dalam jumlah tidak wajar. Ya, Kedua, betul. biasanya nasabah sehingga dicurigai sekali tidak ada pencucian uang. Ya. Pendanaan untuk teroris. Lalu mengenai latar belakang nasabah itu
jawabannya soalnya ya. Untuk kesejahteraan karyawan perusahaan yang nah perusahaan dan akan ini banyak juga ya. Di setiap bank, lembaga keuangan bank itu juga ada DPLK-nya yang mempunyai program dana pensiun. Kemudian ada perusahaan lain di Indonesia namanya PT Jiwasraya, itu juga perusahaan dana pensiun. Selanjutnya ada pasar modal, adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk surat berharga. Surat berharga yang dijual belikan ini bisa berupa saham, obligasi atau waran. Nah, pasar modal ini biasanya ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian apa sih manfaat dari berdirinya lembaga keuangan bukan bank LKB? Yang pertama, LKBP itu mempermudah pelaku ekonomi dalam mendapatkan pinjaman dana. Jadi pelaku ekonomi bisa masyarakat, pribadi atau perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua adalah untuk menghindarkan pelaku ekonomi dari praktek pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya entah berat gitu ya. Wah, ada orang pribadi yang meminjamkan uang, yang akhirnya meminjamkan uang dan memperlakukan bunga yang sangat tinggi. Untuk menghidupkan orang ekonomi di sini adalah LKBP itu untuk menghindari seperti itu. Kemudian membantu mengingatkan dengan pelaku ekonomi bila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan atau ada yang disebut. Selanjutnya memberi jaminan dari dua dan meningkatkan pendapatan dan modal. Seperti dana pensiun tadi nih nak, memberikan jaminan kepada uang, dana pensiun termasuk. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi submateri terkait lembaga keuangan bukan bank ini? Yuk coba kita melihat soal ini dalam ilmuannya terkait materi ini. Nah itu ya, dari hasil video pembelajaran yang tentang lembaga instrumen keuangan non bank atau bukan bank. Nah, dari tayangan tadi, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tentang industri keuangan non bank atau bukan bank? Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tentang instrumen keuangan non bank atau bukan bank. Apa itu manfaat dari lembaga keuangan non bank? Ayo, siapa yang masih ingat dari penjelasan tadi, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, sama hasil video pembelajaran yang telah kalian lihat di tayangan tadi, ada yang tahu apa itu manfaatnya? Ayo, mana? Siapa yang masih ingat manfaat dari lembaga keuangan non bank atau LKMB atau bukan? Non bank, baik, bukan dengan non. Silakan, silakan. Apa saja? Lembaga keuangan juga itu menggunakan teknologi yang namanya identitas pembayaran bahwa menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM hingga mengalihkan aset memperoleh keuntungan serta relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Oke. Nah, ya, ada berapa jam? Lalu ada lagi yang ingin ditanyakan tentang IKMB, industri keuangan non bank, ya silakan. Bertanya Bun, apa itu tenor pinjaman? Apa? Tenor pinjaman. Tenor pinjaman, ayo. Dari jenis ada apa tadi? Ada itu sedikit tersulit kata-kata tenor pinjaman. Ayo, ada. Ada, ayo. Nah, silakan. Sini, Pak. Ada. Tenor pinjaman adalah jangka waktu atau lamanya waktu kamu melakukan cicilan pembayaran terhadap uang materi yang sudah cair. Berarti dia
Jangka waktu artinya naik. Saya jeda waktunya berapa? Tidak ada, bisa misalnya dia memberikan waktu, misalnya karena pinjaman hari ini misalnya bukan meminjam uang, berarti dia tidak bisa langsung dicairkan, tapi ada jeda waktu untuk pencairannya. Misalnya ada jangka waktu 2 hari atau 3 hari, baru pencairannya itu akan cair uangnya. Itu dimaksud dengan tenor, jangka waktu. Ya. Kemudian apalagi yang bertanyakan tentang industri keuangan non bank? Ayo. Apalagi? Silakan. Ayo yang lain. Nah, tadi ada beberapa jenis-jenis dari instrumen keuangan non bank. Ada berapa macam tadi, banyak kan? Mulai dari pasar modal, koperasi simpan pinjam, ya kan? Kemudian perusahaan asuransi, pegadaian. Nah, ayo. Apa lagi? Masih ingat? Ayo. Ya, silakan. Silakan. Apa itu prinsip industri keuangan non bank? Nah, apa prinsip dari industri keuangan non bank? Siapa yang masih ingat? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ini menjawab. Jawab. Prinsip industri keuangan non bank melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar, Ya, keluar betul. kebiasaan nasabah sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk teroris. Harus mengenai latar belakang nasabah dan saldo dalam rekening hingga kebiasaan transaksi. Oke, betul ya. Itu ya untuk dikatakan prinsip dari non bank. Ada lagi yang mau ditanyakan dari penjelasan materi kita hari ini? Cukup? Kalau sudah cukup, kita akan mengadakan diskusi kelompok ya, Nak, ya, berdasarkan kelompok yang sudah kalian bentuk. Mengerjakan, kita akan ibu bagikan lembar jawabannya. Lembar jawaban, lembar soal, lembar jawabannya salah. Nah, silakan ya, tunggu sebentar ya, bukan ambil lembar jawabannya soalnya ya. Nah, lihat ya di lembar kerja kalian, lembar kegiatan peserta didik ini, lihat deh. Di situ ada langkah-langkah dalam pengisian petunjuknya. Kalian baca dulu petunjuk pengisian ini, petunjuk pengisian dari kerja kelompok kalian, diskusi kelompok kalian. Baca dulu di depannya itu, apa perlu yang kalian lakukan terlebih dahulu sebelum melakukan diskusi, ya. Kemudian di situ ada bahan diskusinya. Ada berapa soal di situ? Ada 5 soal. Silakan kerjakan. Kemudian ada nama anggotanya, nama-nama anggota kelompoknya. Nah, jangan lupa, Nah, untuk hari ini mau kasih nama kelompoknya seperti kemarin atau mau diganti? Diganti. Berarti kita ganti berdasarkan pelajaran hari ini ya, tentang lembaga keuangan non bank. Apa saja? Coba lihat dulu tadi ya. Tadi. Kita lihat untuk kita ganti namanya berarti berdasarkan ini aja, Nak, jenis-jenis dari industri keuangan, di situ kan ada banyak, Nah, ada pegadaian nih. Nah, kalau yang ini mau apa? Koperasi. Hah? Koperasi. Kemudian yang ini mau apa? Pasar modal. Pasar modal. Pasar modal. Kalau yang kelompok ini mau apa? Ada pasar uang ya. Ini pasar uang. Kemudian kelompok itu mau pasar apa? Asuransi. Oke. Nah, jadi tolong nama anggotanya, nama kelompoknya ditulis ya di sini ya, yang di lembar depan sekali nih. Ini kan ada nama kelompok, kemudian di sini ada anggota-anggotanya ya.
Nah, anggota-anggotanya ditulis namanya, jangan lupa nama kawannya, nanti tidak ada nilainya. Nah, kemudian di situ ada 5 soal, sudah ada lembarnya lembar apa tuh? Lembar debat untuk menjawabnya. Silakan di sini. Di sini bisa kalian baca lihat apa mulai dari jawab pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, ada semua sudah disiapkan. Tinggal kalian isi ruangannya ini. Silakan kerjakan kelompoknya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan sama ibu. Silakan kerjakan sekarang. Nanti setelah selesai diskusi kelompok, baru kita akan mempresentasikan hasil di diskusinya. Nah, silakan sekarang tulis rapi-rapi ya, bersih, jangan sampai coret-coretan. Silakan kalau tidak jelas boleh bertanya. Untuk diskusi kelompok yang pertama, soal 2, 3, 4 mana tidak jelas. Kelompok apa yang tadi? Pasar modal. Nanya apa? Mana soal nomor berapa? Seleksi soalnya dan soalnya dulu. Soalnya prinsip nomor 3. Nah, ini kelompok ini. Nah, ya di lembar kerja kalian, lembar kegiatan peserta didik ini lihat deh. Di situ ada langkah-langkah dalam pengisian petunjuknya. Kalian baca dulu petunjuk pengisian ini, petunjuk pengisian dari kerja kelompok kalian, diskusi kelompok kalian. Baca dulu di depannya itu, apa perlu yang kalian lakukan terlebih dahulu sebelum melakukan diskusi, Kemudian di situ ada bahan diskusinya. Ada berapa soal di situ? Ada 5 soal. Silakan kerjakan. Kemudian ada nama anggotanya, nama-nama anggota kelompoknya. Nah, jangan lupa, Nah, untuk hari ini mau kasih nama kelompoknya seperti kemarin atau mau diganti? Diganti. Berarti kita ganti berdasarkan pelajaran hari ini ya, tentang lembaga keuangan saja. Coba lihat dulu tadi Tadi kita lihat untuk kita ganti namanya berarti berdasarkan ini aja jenis-jenis dari industri keuangan itu kan ada banyak Nah, warna pegadaian ini. Nah, kalau yang ini mau apa? Koperasi. Kemudian yang ini mau apa? Pasar modal. Kalau yang kelompok ini mau apa? Pasar uang. Ada pasar uang ya. Ini pasar uang. Kemudian kelompok itu mau pasar apa? Asuransi. Oke. Nah, jadi tolong nama anggotanya, nama kelompoknya ditulis di sini di lembar depan sekali ini. Jika ada nama kelompok, kemudian di sini ada anggota-anggotanya Nah, anggota-anggotanya ditulis, jangan lupa. Bawahnya nanti tidak ada nilainya. Nah, kemudian di situ ada 5 soal, sudah ada lembarnya lembar apa itu? Lembar debat untuk menjawabnya. Silakan di sini. Di sini bisa kalian baca lihat apa mulai dari jawab pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, ada semua sudah disiapkan. Tinggal kalian isi ruangannya nih. Silakan kerjakan kelompoknya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan sama ibu. Silakan kerjakan sekarang. Nanti setelah selesai diskusi kelompok, baru kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan sekarang tulis rapi-rapi bersih, jangan sampai coret-coretan. Silakan kalau tidak jelas boleh bertanya. Untuk diskusi kelompok yang pertama, soal 2, 3, 4 mana tidak jelas.
Kelompok apa ini tadi? Pasar modal. Pasar modal. Mau nanya apa? Yang mana? Soal nomor berapa? Prinsip itu nak dijelaskan galau tidak? Ya, prinsip coba lihat soalnya, lihat soalnya dulu. Soalnya prinsip nomor berapa itu? Nomor 3. Nah, pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 4 fungsi. Sebutkan. Berarti dia cuma minta sebutkan saja 4 macam dari pasar modal tadi. Nah, itu silakan. Apalagi kelompok lain ada yang mau ditanyakan tentang pertanyaan diskusi kelompoknya? Cetaknya itu ada naik, cetaknya juga ada materi pelajaran kita kali ini. Kerjakan sama-sama ya, sama-samanya ya. Cetaknya itu ada naik, cetaknya juga ada materi pelajaran kita kali ini. Kerjakan sama-sama ya, sama-samanya ya. Ayo, ada yang mau menanyakan? Ayo. Kelompok yang lain? Ayo, kelompok ini? Ya? Yang mana? Nomor berapa? Ini ya. Jenis industri keuangan dan bank. Minta sebutkan saja dia. Sebutkan saja untuk diskusi kelompok yang nomor 2 itu Dia hanya minta sebutkan jenis industri keuangan non bank. Itu kan banyak, ada beberapa jenis-jenisnya Jadi sebutkan saja beberapa situ. Untuk jenis industri keuangan non bank. Silakan yang lain. Nulisnya yang rapi ya biar kamu juga pas presentasi enak bacanya Pada saat ibu mau menilainya, hasil nilainya bagus. Yang lain? Soal-soal yang lain jelas? Boleh bertanya kalau tidak jelas?
dengan asuransi. Nah, penjelasan dari asuransi. Nomor 5 ini. Oh, ini jenis. Oh iya, jenis asuransi. Ini fungsi dan prinsip industri keuangan. Ya. Jadi pengertian asuransi sama jenis dari asuransi. Nah, isi belum benar ya? Ayo, yang lain? Yang mana? Nomor berapa? Nomor 5. Nah, ini definisi dari dana pensiun atau dana pemberi kerja. Nah, pengertian dari dana pensiun pemberi kerja. Tuh. Dua macam berarti, 2 pertanyaan ya kan, jawaban berarti. Silakan yang lain. Kerja sama jangan sendiri-sendiri. Bukunya dibaca. Dari materi ke jawabannya itu buku itu banyak.
depan hasilnya bagus, tidak bacanya susah, kesulitan. Kalau rapi, bersih, enak dibacanya. Pada saat ibu mau nilai hasil diskusi kamu bagus hasilnya. Nah, itu sudah. Jangan lupa nama kelompok, nama anggotanya ditulis. Nanti lupa. Ada soal formatifnya, sudah diskusi kelompok, soal formatif. Tugas mandiri nanti ya, sudah ini. Tapi kita diskusi kelompok dulu, setelah diskusi kelompok baru. Kalau sudah selesai, dilihat dulu hasilnya, benar atau tidak, ada apa mungkin kata-kata yang salah, tulisannya, sudah rapi belum? Kalau sudah rapi baru, yang kalau sudah selesai tidak dikoreksi lagi, koreksi dulu hasilnya, bagus atau tidak? Ini sudah jelas semua. Kalau seandainya lembar jawaban yang diskusi kamu itu tidak muat, kolom yang ibu bikin, kamu isi di bawahnya atau di belakang lembar berikutnya, tidak apa-apa. Ada yang masih penuh ini, kata-katanya panjang tuh penjelasannya, Jadi tolong taruh di belakangnya saja, tapi itu namanya nomornya sekian, nomor sekian, sekian, jadi tahu kan, untuk bisa lihat. Kalau selesai, nanti kita lanjutkan ke depan, Bawa ini nih, Bapak balik, jangan marah.
Kalau sudah selesai baru kita tampil ke depan diskusi kelompoknya ya. Iya. Ayo, jaga. Kalau sudah ada yang selesai, silakan angkat tangan, silakan maju ya. Tidak acak beda apa-apa berdasarkan kelompoknya. Dan Ya, kelompok berapa ini? kelompok Pasar modal. Oke, silakan kelompok pasar modal yang lain boleh user. Bertanya? Ya, silakan kelompok asuransi. Silakan menanggapi kelompok pasar modal. Pasar uang. Salah. Izin bertanya Ya, silakan. tentang jenis-jenis lembaga keuangan. Nah, yang mana? Jenis-jenis lembaga keuangan itu kan banyak. Yang mana? Yang mana? Oh, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank. Iya. Oh, jenisnya ya. Jenis lembaga keuangan non-bank ada. Silakan. Suaranya agak besar, nah, biar kedengaran temannya. 1. Memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang. 2. Memberikan informasi pada masalah. 3. Melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. 4. Sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. 5. Memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Oke, bagaimana? Oh, ya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, silakan kelompok apa itu? Kelompok Penggadaian. Silakan kelompok Penggadaian. Mau bertanya apa? Apa itu manfaat lembaga keuangan non-bank? Nah, manfaat dari lembaga keuangan non-bank. Ayo. Manfaat lembaga keuangan non-benda. 1. Mempermudah transaksi dengan menjadi lintas pembayaran. 2. Menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM. 3. Mengalihkan akses untuk memperoleh keuntungan. 4. Relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Apakah sudah jelas? Ini saja yang kami dapat sampaikan mengenai hasil dari diskusi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Silakan sekarang kelompoknya lagi. Gantian ini dulu ya kelompok. Apa ini? Penggadaian. Silakan. Ayo. Silakan kelompoknya. Kita sini. Oke, silakan kelompok Penggadaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Penggadaian, sebelum kami memulai presentasi kami di sini, saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salira sebagai moderator. Saya Denita. Saya Rizky Aditya. Saya Ridhi Alensia. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang industri keuangan non-bank atau IKB. Industri keuangan non-bank menurut diskusi kami adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa pengumpulan dana dari masyarakat, menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkannya surat berharga. Yang kedua, jenis industri keuangan non-bank adalah pasar modal, 2 operasi perpajakan, 3 perusahaan asuransi, 4 pegadaian, 5 perusahaan jasa, 6 perusahaan investasi.
nasabah sebagai tertakut. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak bertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Kelima, dana pensiun. Tadi kita suaranya biar kedengeran, tidak jelas soalnya. Yang kelima, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Keberadaan dana pensiun ini dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin menanggapi kelompok gadaya. Saya benar. Gantian dulu satu-satu ya. Ini dulu. Kelompok pasar uang dulu. Silakan. Tujuan pendiriannya industri keuangan non-bank. Nah, tujuan kita NB. Industri keuangan non-bank tujuannya. Silakan kelompok ini nggak ada ya? Izin menjawab. Ya, silakan. Tujuan pendiriannya industri keuangan non-bank adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah sudah jelas? Oke, kelompok yang lain? Mana? Main dulu. Apa pengertian dari perusahaan modal Ventura? Nah, perusahaan modal Ventura, silakan. Kalau belum, nanti jadi. Silakan, kelompok saya ada. Oke. Silakan, kelompok saya yang ingin jawab pertanyaan temannya tadi. Perusahaan modal Ventura adalah sebuah gerakan yang memberikan perdanaan berupa modal kepada perusahaan baru sesuai jangka waktu tertentu. Permodalan ini diberikan dalam bentuk penyertaan saham, obligasi konversi, dan pembagian hasil usaha. Apakah sudah jelas? Bagaimana kelompok ini? Oh, oke. Silakan. Sekian presentasi kami kali ini. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak betul semuanya. Oke, kelompok lagi. Silakan. Kelompok asuransi dulu ya, baru kelompok itu terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pasar modal akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya Radit sebagai moderator. Saya Emil Raditya. Saya Binti Dinasida, saya Wulandari, saya Remi Atika, saya Nani Pangkalanda, saya Binti Purima. Silakan. 1. Industri keuangan non-bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkannya serta menerbitkan surat berharga. Yang kedua, jenis industri keuangan non-bank adalah pasar modal, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan modal Ventura, perusahaan anak piutang, perusahaan sewa guna usaha atau leasing, bank, finansial teknologi, perusahaan dana pensiun, dan pasar uang.
dan bank. 1. Menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. 2. Memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. 3. Memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. 4. Menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. 5. Sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. 6. Memperluas sumber perdanaan usaha di sektor swasta. Oke, lanjut kelompok yang ini pasar modal. Silakan hasil diskusinya. Asuransi adalah asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tanggung. Suaranya agak keras sedikit nak, biar kami yang dengar ya penjelasan dari hasil diskusi kalian. Jadi sesuatu yang menimpa pihak atau barang dunia sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bukannya perusahaan asuransi memberikan perjanjian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Keberadaan dana pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun memberi kerja adalah untuk menjalankan program pensiun memberi manfaat bagi atau program pensiun siaran Bagi kepentingan sebagai atau seluruh karyawan sebagai perusahaan dan yang menyebabkan kewajiban terhadap Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok yang lain ingin menanggapi hasil diskusi kelompok pasar modal. Ayo, kelompok yang lain, likuiditas, pegadaian, asuransi yang ingin menanggapi kelompok pasar modal. Ayo, kelompok mana? Silakan bertanya ke kelompok pasar modal. Ya, silakan kelompok. Izin bertanya. Kelompok dari mana? Kelompok mana itu? koperasi. Koperasi, silakan kelompok koperasi mau menanggapi hasil diskusi kelompok pasar modal. Sebutkan fungsi dan prinsip industri keuangan dan bank. Sebutkan prinsip dan apa? Keuangan non bank. Kaulah izin menjawab pertanyaan dari kelompok koperasi. Fungsi industri keuangan non bank yaitu menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga, memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Prinsip industri keuangan non bank yaitu melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah sehingga dicurigai sebagai tindakan pencurian uang atau pendanaan untuk terorisme. 2. Harus mengenai latar belakang nasabah, identitas, saldo dan rekening hingga kebiasaan transaksi. Baiklah, apakah sudah jelas? Nah, bagaimana kelompok koperasi? Wah. Jelas ya? Silakan kelompok yang lain ingin bertanya? Saya izin bertanya dulu, apa itu koperasi simpan pinjam? Oke, silakan kelompok pasar modal. Apa mau dipending dulu jawabannya atau langsung mau dijawab? Kelompok yang lain, kelompok ini. Silakan. Ini kelompok pasar uang. Pasar modal. Pasar uang ya. Dari kelompok pasar uang, silakan. Pertanyaan dari kelompok pasar uang. Baiklah, saya
Jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian dari presentasi hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang sudah selesai. Mau lagi ingin menampilkan hasil presentasinya? Silakan kelompok pasar uang. Oke, silakan maju ke depan kelompok pasar uang. Ayo bertengah yang rapi. Nantian kawan itu yang menampilkan hasil diskusinya ya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pasar Uang akan mempresentasikan hasil dari kursi kami yang berjudul LKNB. Di sini kami akan menjelaskan Industri keuangan non bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkannya surat berharga. Sedikit suaranya ya, biar kedengaran kawannya. Dua, jenis instruksi keuangan non benda adalah 1. Pasar modal, 2. Koperasi simpan pinjam, 3. Perusahaan asuransi, 4. Pegadaian, 5. Perusahaan modal Ventura. Fungsi industri keuangan non bank. 1. Menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. 2. Memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. 3. Memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. 5. Asuransi adalah 4. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. 5. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Ada yang ingin bertanya dari hasil kursi kami? Silakan kelompok yang lain yang ingin bertanya. Saya Yang sudah bertanya gantian yang kelompok yang belum ya. Ayo, kelompok yang mana lagi? Ini kelompok berapa? Kelompok asuransi. Mau bertanya? Ya silakan kelompok asuransi. Silakan menanggapi kelompok pasar modal. Pasar uang. Salah. Izin bertanya Ya silakan. tentang jenis-jenis lembaga keuangan. Dulu yang lain silakan dulu. Bun, kami bun. Berapa kelompok lagi? 1, 2, 3. Kami bun. Mana lagi yang lain? Kelompok koperasi. Ayo yang lain. Ayo semangat nih kasih pertanyaan sama kawannya biar ada komunikasi ya. Ayo sudah diam silakan. Dengarkan dulu kawannya, jangan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok tabungan akan mempresentasikan hasil presentasi
kami tentang pasar modal. Saya Raisa sebagai moderator. Saya Sabrina. Saya Delia. Saya Rizky. 1. Pasar modal. Pasar modal adalah capital market atau pasar modal merupakan pasar yang kegiatannya memperjualbelikan instrumen investasi jangka panjang. Jenis-jenis pasar modal: 1. Pasar perdana, pasar sekunder, pasar trade market, pasar floor market. Fungsi pasar modal: fungsi setting, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi pinjaman. Dua jenis pasar modal, di antara lain pasar perdana adalah merupakan sarana bagi perusahaan atau pihak emiten untuk menjual saham atau obligasi ke masyarakat umum untuk utamakannya. Sedangkan pasar sekunder adalah meliputi aktivitas jual beli dengan pasar perdana yang hanya melayani aktivitas jual beli surat berharga saja antara investor dan emiten. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok yang lain ini menanggapi kelompok ini. Tabungan? Yang tabungan ya? Nah, silakan siapa yang ingin menanggapi? Ada. Kami dari kelompok saving ingin bertanya kepada kelompok tabungan. Apa itu pasar perdana? Silakan kelompok tabungan menanggapi pertanyaan dari kelompok saving. Pasar perdana yang ingin tanyakannya. Pasar perdana adalah merupakan sarana bagi perusahaan atau pihak emiten untuk menjual saham atau obligasi ke masyarakat umum untuk pertama kalinya. Apakah sudah jelas? Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok yang lain ingin bertanya. Ya, kelompok saya. Manfaat pasar modal untuk emiten? Sebutkan. Pasar modal adalah capital market atau pasar modal merupakan pasar yang kegiatannya memperjualbelikan instrumen investasi jangka panjang. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Gimana? Cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok. Kita ingat dulu. Saya kelompok saving ya. Lengkap. Baca ya kalau. Diam. Dengarkan dulu kawannya mau menampilkan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok likuiditas. Sebelum kami memulai presentasi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sandra sebagai moderator. Saya Anissa. Saya Rida Karuna. Saya Radita. Saya Restindiam. Saya Galansyah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasar modal. Yang pertama, pasar modal. Menurut hasil diskusi kami, pasar modal adalah capital market atau pasar modal merupakan pasar yang kegiatannya memperjualbelikan instrumen investasi jangka panjang. Selain jenis pasar modal, 1. Pasar perdana, 2. Pasar sekunder, 3. Pasar trade market, 4. Pasar floor market. 3. Fungsi pasar modal: fungsi saving, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi pinjaman. 4. Jenis pasar modal: pasar perdana dan pasar sekunder. Oke, selesai? Masih?
ditawari surat harga oleh pihak penjamin komisi atau broker lewat antara broker dealer sebagai agen jual surat barang. Kami menutup presentasi kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok yang lain ingin menanggapi kelompok likuiditas. Silakan kelompok CP. Sebutkan pengertian pasar permarket. Ya, silakan. Kelompok ini kita ingin menjawab. Pasar permarket merupakan pasar yang kegiatan jual belinya terjadi antara investor jual dengan investor beli tanpa menggunakan perantara efek. Apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kelompok yang lain ingin menanggapi kelompok likuiditas. Satu lagi pertanyaan. Ayo. Oke, silakan. Kelompok ini. Izin bertanya, apa itu fungsi likuiditas? Fungsi likuiditas adalah instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan, sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh kembali dananya dibandingkan dengan rumah dan tanah. Jelas? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua untuk kelompok likuiditas. Ya, bukan ada lagi. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok saving. Silakan kelompok saving. Ayo, mana kelompok saving? Kenapa Pak sedikit maju? Ini, apa yang maju? Kurang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saving akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya Radit sebagai moderator. Saya Andy Raditya. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Pasar modal adalah suatu mekanisme atau sistem perdagangan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Tujuan utamanya memperoleh modal melalui penawaran saham kepada investor. Sementara investor dapat memperoleh keuntungan melalui perdagangan instrumen keuangan tersebut. Jenis ini pasar modal. Yang pertama pasar perdana, yang kedua pasar sekunder, yang ketiga pasar third market, dan yang terakhir pasar spot market. Fungsi pasar modal adalah 1 fungsi saving, 2 fungsi kekayaan, 3 fungsi likuiditas, 4 fungsi pinjaman. Ada 2 jenis pasar modal. 1 pasar perdana, 2 pasar sekunder. Pasar perdana merupakan tahapan jual beli surat berharga yang dijual pertama kali ke masyarakat. Sebelum dicatat oleh bursa efek, pasar perdana dapat terjadi ketika investor ditawari surat berharga oleh pihak penjamin emisi atau lewat broker antara broker dealer sebagai agen penjual surat berharga. Pasar sekunder adalah merupakan tempat jual beli surat berharga yang telah dicatat di bursa efek. Jenis pasar ini sebagai bentuk lanjutan dari pasar perdana. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok yang lain yang ingin menanggapan kelompok CB, tanggapan dari diskusinya. Ada bertanya? Oh, silakan kelompok tabungan. Apa Pak? Izin bertanya kepada kelompok saving. Silakan kelompok pinjaman. Apa itu pengertian dari fungsi kekayaan? Nah, silakan fungsi dari kekayaan. Izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok pinjaman. Fungsi kekayaan adalah masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasinya.
misalnya rumah atau perhiasan. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, apa lagi yang ada yang akan ditanyakan? Silakan kelompok lain. Silakan kelompok itu. Kelompok apa itu? Likuiditas. Nah, silakan kelompok likuiditas ingin menanggapi. Apa tujuan dari pasar modal? Silakan. Pasar modal adalah suatu mekanisme atau sistem perdagangan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Tujuan utamanya memperoleh modal melalui penawaran saham kepada investor. Sementara investor dapat memperoleh keuntungan melalui perdagangan instrumen keuangan tersebut. Apakah jawaban saya jelas? Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kami akhiri hasil diskusi kelompok kami dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa untuk kelompok sendiri? Silakan duduk dulu yang sudah selesai. Baiklah, kita selesai diskusi kelompoknya. Silakan materi diskusinya dikumpulkan sama ibu, dikumpulkan. Sebelum kita ambil kesimpulan dari diskusi kelompok kita hari ini. Mana? Silakan. Mana lagi kelompok TV sudah belum? Itu komoditas. Tolong nak. Sudah semua dikumpulkan? sudah. Baiklah, sekarang kita menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan di situ tentang diskusi kelompok kita dari berapa 5 pertanyaan yang ada kamu telah kami diskusikan tadi? Yang apa yang bisa diambil? Kesimpulannya tentang apa? Oh ya, tentang pengertian dari pasar modal. Apa lagi? Definisinya. Kemudian? Apa lagi? Nah ya, apa lagi? Pasar? Dana pensiun apa perdana dengan pasar itu ya, itu yang ada bisa kita ambil kesimpulan. Kemudian di sini aku akan mengadakan tes mandiri, tes tertulis. Di sini ada beberapa soal yang bisa kalian jawab ya. Kerjakan sendiri-sendiri nih. Jangan jadi ya, jangan kerjasama ya. Bagikan dulu ya. Ini nah. Tugas mandiri ya. Ini sudah belum? Belum. Silakan lihat petunjuk dari soal yang ibu bagikan. Di situ ada tulis namanya dulu, kelas jangan lupa. Kemudian lihat petunjuk pengisiannya seperti apa. Baca soalnya dengan teliti, jawab dengan jelas. Kalau pertanyaannya tidak jelas, silakan ditanyakan. Nadine. Jangan lihat saja dulu ya. Nanti baru ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Kira-kira, oh ini kok tidak ngerti soalnya. Apa yang dimaksud ini? Silakan. Silakan dijawab, ditulis. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Itu, mau nanya yang mana itu?
jelaskan secara lengkap. Berarti dia minta jelaskan secara lengkap apa yang ada di lembaga penunjang pasar modal. Jelaskan, sebutkan ada berapa, misalnya ada 5, sebutkan 5, kemudian dijelaskan. Ya. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Selain Betul? Itu Fitri, mau ditanyakan? Nomor berapa? Nomor 1. Mana mau ditanyakan apanya? Nomor 1. Nomor 1 apa? Oh, jenis instrumen untuk memilih modal yang diinginkan kita dapat memilih 2 jenis instrumen. Berarti 2 jenis saja. 2 jenis instrumen yang bersifat utang yang bersifat kepemilikan. Jelaskan dari 2 utang sama kepemilikan. Jelaskan apa maksudnya dari kedua jenis instrumen tersebut. Ada lagi? Mau ditanyakan? Yang tidak jelas pertanyaannya boleh ditanyakan. Jelaskan secara lengkap lembaga penunjang di pasar modal. Nanti kalau misalnya lembaga penunjang pasar modal itu ada 4, sebutkan 4. Kalau ada 2, sebutkan 2. Nanti secara lengkap dijelaskan. Sudah disebutkan, kemudian dijelaskan. Oke, yang lain ada lagi mau ditanyakan? Ya, silakan kerjakan yang lain. Namanya jangan lupa nama kelasnya ya, ditulis ya, jelas namanya. Jawabnya juga tulisannya yang rapi, jangan acak-acakan. Nanti udah bisa baca, udah jelas. Ayo, jawab. Baca dulu dengan teliti soalnya itu ya.
diselesaikan? Sudah sampai nomor berapa? Nomor 4. Satu lagi ya. Jadi kalau orang tua udah pakai bahasa Indonesia. Iya benar. Jangan tegang, silakan. Berjalan pintar. Ayo silakan kumpul kalau sudah selesai. Jangan rame-rame ya. Orang berapa saja perwakilan ngumpulnya. Satu-satu tiap kelompoknya perwakilan saja. Silakan. Ayo sini. Mana lagi yang lain? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya? Sebelum kita mulaikan hari ini, pelajaran hari ini, kita simpulkan dulu. Apa materi kita hari ini? Tentang apa yang bisa ditarik kesimpulan dari pasar modal ini? Dari pengertian pasar modal. Apa lagi? Jenis, kemudian apa lagi? Tujuan. Manfaat dan pasar modal. Apa itu pasar modal? Materi. Kegiatan yang bersangkutan tentang apa? Penawaran uang dengan perdagangan efek perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterlibatkan oleh lembaga profesional yang berkaitan dengan bursa efek. Itu untuk pasar modal. Kemudian manfaat dari pasar modal itu ada dua macam tadi. Apa saja? Yang pertama sebagai sarana pendanaan. Ya, sebagai sarana pendanaan atau usaha sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Itu manfaat pasar modal yang pertama. Yang kedua itu sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi. Seperti apa berupa investasinya tadi? Rumah, saham, obligasi, reksadana, yaitu Nah, manfaat pasar modal yang lebih baik untuk investor dan masyarakat itu ada dua macam juga. Yang pertama itu mendapatkan keuntungan, yang kedua itu untuk menambah alternatif investasi. Nah, itu sekilas dari pembelajaran kita hari ini, materi tentang pasar modal. Untuk minggu depan kita melanjutkan materi tentang instrumen keuangan non bank atau IKNB. Untuk materi
Jadi untuk minggu depan silakan kalian pelajari di rumah tentang IKNB. Jadi nanti setelah kita masuk materinya sudah tahu bayangannya, oh ini materi pelajaran tentang IKNB. Itu ya. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum ibu tutup, silakan pimpin doa dulu untuk ketua kelasnya. Untuk menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baiklah ya, ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini ya. Untuk materi selanjutnya silakan baca-baca di rumah ya, pelajari. Kemudian pelajaran hari ini jangan dilupakan ya. Ingat-ingat kembali. Semoga kamu hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat deh. Tidak misalnya terima-terima baik, ilmunya lupa lagi. Minggu depan kapan ditanya, tidak tahu bu apa artinya. Nah, jangan begitu ya. Berharap minggu depan lebih baik lagi. Itu ya. Itu saja materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.